Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Alhamdulillah kita ada pertemuan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Harapannya adik-adik yang ada di rumah tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian adik-adik, sebelum kita lanjut kepada materi, kembali Pak Guru ingatkan untuk like and subscribe channel ini. Karena dengan Anda like dan subscribe channel ini, adik-adik akan selalu mendapatkan update terbaru terkait dengan pembelajaran kita nantinya. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan masuk kepada KD pertama di kelas 11, yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, di pertemuan pertama kita hari ini, kita akan mempelajari tentang letak, luas, batas Indonesia serta peranannya atau dampaknya terhadap posisi Indonesia tersebut. Adik-adik sekalian, berbicara tentang letak Indonesia, maka kita akan berbicara tentang dua hal ya. Yang pertama letak astronomis dan letak geografis. Pak Guru tambahkan satu lagi, jadi ada tiga. Mohon maaf, ada tiga. Yang ketiga adalah letak geologisnya. Nah, adik-adik sekalian, saya masuk pertama kepada letak astronomis. Ya, letak astronomis Indonesia sendiri itu mungkin adik-adik sudah ketahui bersama bahwa negara kita itu letak astronomisnya adalah, bisa adik-adik lihat di peta. Ini saya perlihatkan petanya. Ya. Ya. Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, posisi inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Artinya Indonesia akan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, ini merupakan letak astronomis, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujurnya. Selanjutnya adik-adik, ada yang disebut dengan letak geografis. Nah, letak geografis Indonesia, letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, kita lihat di peta. Nah, ini. Indonesia sendiri adalah negara yang sangat strategis. Kenapa? Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia di bagian utaranya dan benua Australia di bagian selatannya, serta diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, apa dampaknya kira-kira adik-adik? Apa dampak dari posisi Indonesia? Jadi sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan di sini adalah batas-batas geografis Indonesia. Jadi di sebelah utara negara kita itu berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok atau biasa disebut dengan Laut Cina Selatan. Ya. Ini Pak Guru berikan gambarannya. Sebentar. Ini ya. Ini bagian utaranya. Kemudian adik-adik, di bagian selatan, negara Indonesia itu berbatasan langsung dengan benua Australia atau negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Jadi bisa lihat adik-adik di peta. Kemudian di bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia. Kemudian di bagian timurnya itu berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Nah, itulah batas-batas geografis negara kita. Nah, dengan melihat dua batasan tadi, jadi lihat letaknya tadi ya, letak geografisnya dan letak astronomisnya, maka apa sebenarnya dampaknya? Apa pengaruhnya terhadap negara kita? Yang pertama, Indonesia itu sangat strategis karena berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dunia. Jadi Laut Indonesia itu sangat ramai. Ya, kapal-kapal dagang dari utara, dari timur ke barat itu akan pasti melewati wilayah kita, karena ketika mereka ingin memotong jalan, ketika ingin melewati samudra ya, di sini, ya,
Ketika mereka ingin lewat di sini, Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian dengan kondisi lautan yang samudra yang luas itu bisa berbahaya untuk pelayaran. Sedangkan ketika mereka memilih untuk lewati jalur ini, ya, mereka akan lebih singkat sampai ke dunia barat. Begitu juga yang barat mau ke timur itu lebih singkat. Kemudian apa manfaat positifnya yang berikutnya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra yang tadi. Yang berikut adalah dapat membantu pengembangan destinasi wisata. Jadi kita sudah ketahui bersama adalah Indonesia adalah merupakan salah satu destinasi wisata dunia. Contohnya di Bali, Raja Ampat, dan wilayah-wilayah yang lain. Kemudian memudahkan dalam menyebarkan ragam budaya Indonesia, akulturasi budaya dan modernisasi. Yang berikut adalah Indonesia terdiri banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku, budaya dan bangsa. Dan yang terakhir adalah Indonesia saking luasnya, dan perlu adik-adik ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, sehingga otomatis menyimpan hasil laut yang melimpah. Namun dari sisi positifnya tadi, ternyata kita memiliki dampak negatif. Apa saja itu? Yang pertama, persaingan global yang cukup sulit untuk dikendalikan karena kapal-kapal dagang sering masuk ke wilayah kita. Kemudian eksplorasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran. Munculnya pasar-pasar gelap di jalur perdagangan lintas internasional tadi yang Pak Guru katakan di awal. Kemudian semakin konsumtifnya terhadap barang-barang produksi asing. Ya, kita sudah ketahui bersama Indonesia sudah dibanjiri oleh produk-produk dari luar sehingga produk lokal kita sendiri kalah bersaing. Dan yang terakhir adalah ini yang sampai sekarang sudah melekat pada generasi muda kita, yaitu bergesernya budaya lokal. Kita lebih condong kepada budaya barat. Nah, itu adik-adik tadi pengaruhnya baik positif maupun negatif terhadap Indonesia dilihat dari letak geografisnya. Nah, sekarang kita ke letak geologis. Nah, letak geologis yang dimaksud di sini adalah letak suatu negara dilihat dari struktur batuan yang ada pada kulit bumi. Jadi, di sini adik-adik yang perlu adik-adik ketahui bersama, jadi Indonesia itu merupakan negara yang paling aktif lempengnya. Kenapa? Karena Indonesia sendiri merupakan ring of fire, daerah cincin api yang dilewati oleh cincin api. Adik-adik lihat di peta ini, bagian yang warna merah itu merupakan daerah-daerah tumbukan atau subduksi lempeng, sehingga ketika daerah tersebut merupakan daerah tumbukan lempeng, otomatis di situ akan muncul gunung api yang aktif. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama, ketika daerah kita banyak seperti ini, maka kita akan kaya akan sumber daya mineral, tambang, dan energi. Namun di sisi lain, negara kita juga akan kaya terhadap bencana alam seperti gempa bumi ataupun bencana gunung api atau vulkanisme. Baik adik-adik yang ada di rumah, mungkin hanya itu dulu yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Selebihnya untuk menambah wawasan adik-adik bisa mengunjungi website atau situs-situs yang terkait dengan letak wilayah serta luas Indonesia. Terakhir saya tambahkan, saya lupa tadi, Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang wilayah lautannya itu lebih luas daripada luas daratannya. Ya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini adik-adik akan mendapatkan tugas melalui link yang akan Pak Guru kirimkan. Terima kasih atas perhatianmu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.